Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuri MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembangunan berkelanjutan. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya Selsa Auralia Gunawan Putri dengan NIM 140 akan menjelaskan tentang RPJMD atau review RPJMD Kota Surabaya tahun 2016 tahun 2021. Pada isi presentasi PPT saya yang membahas tentang review mengenai RPJMD Kota Surabaya tersebut, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang pendahuluan, yakni mengenai makna atau arti penting RPJMD bagi pembangunan suatu daerah. Kemudian ada sistematika RPJMD Kota Surabaya, apakah sudah sesuai dengan sistematika yang telah dijelaskan di Peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kemudian ada gambaran umum mengenai bagaimana Kota Surabaya. Kemudian ada pengelolaan keuangan pemerintah Kota Surabaya dalam RPJMD tersebut. Kemudian ada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dimuat dalam RPJMD Kota Surabaya tersebut. Dan bagaimana strategi, program, serta kegiatan yang akan diimplementasikan oleh Pemkot Surabaya dalam RPJMD tersebut untuk mencapai visi misi tujuan sasaran pembangunan. Dan yang terakhir adalah penutup, yakni berisi mengenai bagaimana hubungan RPJMD Kota Surabaya itu dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya. Baik, saya akan mulai mengenai pendahuluan, yakni makna RPJMD bagi pembangunan daerah. Saya mengutip quotes yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla yang berbunyi, pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Dari quotes ini saya mengambil gambaran sederhana mengenai perencanaan, yakni sebuah pembangunan khususnya itu tidak bisa dilaksanakan serta-merta tanpa didahului dengan adanya perencanaan. Sejatinya, perencanaan dan pembangunan itu merupakan satu hal atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yakni mereka itu saling memiliki keterkaitan. Perencanaan itu merupakan fondasi awal bagi pembangunan. Pembangunan akan bisa berjalan lancar jika perencanaan yang dibuat untuk pembangunan tersebut sudah matang dan jelas mengenai tujuan, strategi, atau langkah yang akan diimplementasikan demi ketercapaiannya sasaran dalam pembangunan. Nah, berbicara mengenai pembangunan di Indonesia, sejatinya sudah berjalan sangat lama, yakni semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada masa tersebut, muncullah istilah pembangunan yang pertama kali, yakni istilah GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN sendiri merupakan sebuah dokumen perencanaan yang meskipun itu belum secara resmi belum secara resmi seperti yang dipatenkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ini, namun GBHN sendiri memuat beberapa haluan atau beberapa hal yang mana hal tersebut harus dikerjakan oleh negara yang mengarah kepada sebuah pembangunan. Nah, akan tetapi setelah reformasi tahun 1998, tepatnya pada tahun 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 tentang SPPN. SPPN ini merupakan satu kesatuan dokumen yang memuat tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara, masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. SPPN sendiri menyebutkan bahwa setidaknya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki dokumen-dokumen perencanaan yang memiliki perbedaan dalam jangka waktu. Seperti dokumen-dokumen SPPN, dokumen-dokumen dalam SPPN USPPN ini yang pertama mengenai pembangunan jangka panjang atau RPJP yang berusia 20 tahunan.
Kemudian ada perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPJM yang berusia 5 tahunan, dan perencanaan pembangunan tahunan RKP yang berusia 1 tahunan. Nah, semua dokumen ini harus ada baik di tingkat pusat, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi makna RPJP, makna RPJMD bagi pembangunan suatu daerah itu sangat penting sekali, karena dari RPJMD itu merupakan penjabaran dari RPJP yang berusia 20 tahunan. Sederhananya RPJP itu gambaran umum atau pembangunan umum, sedangkan RPJMD itu merupakan pembangunan yang lebih memerinci lagi apa yang ingin dicapai oleh RPJP. Sehingga RPJMD ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendukung suksesnya RPJP. Nah, kemudian beralih mengenai sistematika RPJMD. Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 44 memuat setidaknya dokumen perencanaan tahap awal rancangan perencanaan itu memuat beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum keuangan daerah, permasalahan isu-isu strategis daerah, visi misi tujuan dan sasaran, strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan kemudian ada penutup. Nah, ini merupakan sistematika yang ditentukan oleh Permendagri dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, panjang, ataupun RKP pemerintah pusat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian kita akan melihat apakah RPJMD Kota Surabaya ini sistematikanya sudah sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 44 ini. Nah, pada sistematika RPJMD Kota Surabaya, saya rasa sistematikanya sudah sangat sesuai dan bahkan sangat lengkap. Mengapa? Karena dalam Permendagri, dalam peraturan Menteri nomor 86 tersebut, itu disebutkan bahwa sistematika tersebut harus ada pada rancangan awal. Sedangkan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen fix atau dokumen yang sudah selesai, bukan dokumen rancangan awal. Dan saya rasa ke semua sistematikanya sudah sangat menggambarkan dengan detail, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, tidak terlalu ilmiah, dan sangat memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku atau aktor-aktor pembangunan yang ada di Kota Surabaya. Kemudian ini ada terdiri dari 10 bab sistematikanya. Nah, kemudian saatnya kita beralih ke gambaran umum Kota Surabaya. Kota Surabaya ini disebut sebagai kota pahlawan karena secara sejarah Kota Surabaya ini memiliki sejarah panjang dalam masa-masa kemerdekaan Indonesia. Yakni pernah terjadi pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November yang mana arek-arek Surabaya menjadi terkenal karena perjuangan dan kegigihannya dalam melawan penjajah Inggris kala itu. Gambaran umum mengenai Kota Surabaya. Kota Surabaya ini merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang mana Kota Surabaya juga salah satu kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Jadi bisa dibayangkan bahwa Kota Surabaya merupakan benar-benar kota, tidak seperti Kota Gresik yang mana menurut saya masih setengah kota dan setengah desa. Tapi Kota Surabaya ini benar-benar full perkotaan yang identik dengan bangunan-bangunan tinggi, jalan protokol yang lebar dan luas, serta maraknya distrik-distrik
CBD atau Central Business District, perumahan mewah, hotel, dan usaha-usaha perkotaan yang lainnya. Nah, luas wilayah kota Surabaya kurang lebih ada 326,36 km persegi yang terbagi dalam 31 kecamatan dan 154 desa atau kelurahan. Batas wilayahnya kota Surabaya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Madura, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura. Nah, fakta menariknya, kota Surabaya ini dengan Pulau Madura itu disambungkan oleh sebuah jembatan yang cukup ikonik di kota Surabaya, yakni Jembatan Suramadu, yang terletak di Kecamatan Kenjeran, sebelah timur kota Surabaya. Kemudian secara topografi, sebagian besar wilayah kota Surabaya merupakan dataran rendah. Dengan ciri dataran rendah ini, maka kota Surabaya identik dengan dibangunnya pemukiman-pemukiman, kemudian mal, kemudian pabrik, kemudian usaha-usaha industri menengah lainnya, seperti itu. Dan secara geografis juga kota Surabaya ini terletak di hilir di bawah, sehingga rawan juga ketika hujan itu menjadi banjir. Maka nanti semoga kita bisa melihat di RPJMD ini apakah ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam menangani bencana alami terkait dengan letak geografis kota Surabaya yang berada di hilir. Dan ini merupakan gambaran-gambaran kota Surabaya, ini di daerah selatan kota Surabaya. Ini adalah sebuah mall, kemudian sangat padat penduduk. Di sini terlihat beberapa pula gedung-gedung tercanggar langit. Kemudian di sebelah sini ada sebelah timur, yang di sini ada Pantai Kenjeran, kemudian di sini ada ikonik kota Surabaya, dan ini merupakan RTH Surabaya yang ada di sebelah di kawasan Surabaya Timur. Dan di sini juga terlihat banyaknya pemukiman penduduk. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, secara geografis Surabaya ini terletak di sebuah daerah aliran sungai Das Berantas yang bermuara di Selat Madura. Sungai Berantas ini merupakan salah satu sungai yang cukup panjang yang melintasi beberapa daerah, termasuk kota Surabaya. Nah, di Surabaya sendiri juga ada beberapa sungai besar, yaitu yang pertama ada Sungai Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Kalau yang ada di gambar ini adalah salah satu Kali Mas kalau tidak salah, yang terletak di, saya lupa kecamatannya mana. Nah, setelah melihat dari kondisi geografis dan topografis kota Surabaya, maka yang bisa menjadi sebuah potensi untuk mengembangkan ruang kota Surabaya itu bisa, yang pertama, ada kawasan strategis pendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kawasan strategis pendukung pertumbuhan ekonomi ini ada di kawasan Tunjungan. Ini merupakan jalan Tunjungan. Saya hide saja videonya. Nah, ini merupakan jalan Tunjungan yang dimana ini merupakan jalan yang sangat terkenal sekali di Surabaya karena di daerah sini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi kota Surabaya, sekaligus sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi bagi kota-kota sekitar yang ada di Surabaya. Surabaya Raya yang meliputi Sidoarjo, Gresik, mana lagi ya? Pokoknya Surabaya Raya gitu. Nah, di Jalan Tunjungan ini banyak sekali mall, pusat-pusat industri ekonomi yang ada, termasuk hotel, dan ini merupakan jalan yang sering dikunjungin ketika ada maksudnya
ini juga termasuk jalan destinasi wisata yang ada di Surabaya, yang dimana kalau misalnya ada beberapa pelancong dari mancanegara yang berkunjung ke Surabaya pasti tidak melewatkan untuk berjalan-jalan di sekitar Jalan Tunjungan ini. Dan di Jalan Tunjungan ini juga ada Hotel Majapahit, yang dimana Hotel Majapahit ini juga merupakan salah satu destinasi wisata pada zaman dahulu, merupakan tempat insiden terjadinya perobekan bendera merah putih. Jadi sangat bersejarah dan sangat potensial sekali, sehingga sudah tepat pemerintah Kota Surabaya mengembangkan pola ruang untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah pertumbuhan ekonomi. Dan sekarang juga semakin dikembangkan, semakin dihias, semakin dipercantik, semakin diperindah untuk membuat nyaman penduduk Kota Surabaya sendiri maupun beberapa wisatawan yang baik dari domestik maupun mancanegara ketika berkunjung ke Surabaya. Dan ini kondisi Jalan Tunjungan ketika di siang hari. Kemudian ada kawasan strategi kepentingan sosial budaya. Yang ini ada terletak di daerah Ampel. Di daerah Ampel itu ada sebuah semacam destinasi wisata religi yang mana terdapat makam Sunan Ampel. Di kawasan Ampel tersebut biasanya sangat dipadati oleh beberapa wisatawan ziarah yang ingin melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel tersebut. Dan itu kemudian berkembanglah sebuah budaya agamis yang sangat kuat di daerah tersebut. Kemudian ada juga kawasan strategis kepentingan dan penyelamatan lingkungan hidup. Di sini ada juga di kawasan Surabaya Barat, yakni tepatnya di hutan mangrove, itu dikembangkan kawasan strategis kepentingan penyelamatan lingkungan hidup. Jadi di hutan mangrove itu merupakan suatu ekosistem yang dilindungi oleh pemerintah Kota Surabaya, yang mana termasuk dalam kategori lingkungan hijau Kota Surabaya. Kemudian di sini juga ada daerah Pantai Kenjeran yang merupakan kawasan kepentingan penyelamatan lingkungan hidup juga, karena di sini juga masih banyak nelayan-nelayan yang mencari ikan atau mencari kerang untuk dijual dan diekspor keluar Kota Surabaya. Sebenarnya dari secara nyata, karena saya tinggalnya di dekat dengan Kecamatan Kenjeran, sebenarnya Pantai Kenjeran ini juga menurut saya sudah termasuk pantai yang kurang terawat gitu, saking banyaknya polusi maupun sampah yang ada, sehingga menurut saya upaya kepentingan penyelamatan lingkungan hidup di kawasan Pantai Kenjeran ini menurut saya sangat kurang, karena ya seperti yang realita yang ada di kawasan tersebut, bahwa air pantainya sendiri sudah sangat hitam, kemudian banyak juga sampah, sehingga Bu Risma pada waktu itu pernah juga membuat sebuah program setiap hari Ahad, itu untuk mengundang semua siswa-siswi SMP, SMA sekota Surabaya untuk kerja bakti membersihkan pantai. Biasanya terletak di Pantai Kenjeran ini. Seperti itu. Kemudian ada juga kawasan strategis pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi yang terletak di Surabaya daerah Rungkut. Saya nggak tahu Surabaya mana itu. Pokoknya daerah Rungkut. Itu juga banyak sekali terdiri pabrik-pabrik, yang pabrik deterjen, pabrik sabun, pabrik sampo. Di situ sangat banyak, sehingga pola perkembangan ruangnya sudah sangat tepat dalam memetakan daerah-daerah strategis yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, ini merupakan gambaran lain mengenai Kota Surabaya. Bisa dilihat di gambar yang ini, pemukiman padat penduduk. Kemudian Surabaya juga masih memiliki kawasan alam atau wisata alam. Ini merupakan salah satu destinasi wisata Kota Surabaya yang merupakan ada pohon-pohonnya. Itu kalau ini di daerah Surabaya Utara yang juga sudah padat penduduk, tapi masih menyisakan ruang-ruang terbuka hijau di sepanjang jalan. Jadi dalam RPJMD ini, pemerintah Kota Surabaya sudah memberikan gambaran tepat bagi pola perkembangan ruang Kota Surabaya yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.
Kemudian kita beralih ke pengelolaan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Nah, dalam RPJMD Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya memaparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Surabaya itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun sumber utama pendapatan pemerintah Kota Surabaya meliputi pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, dua ada dana perimbangan yang berasal dari APBN, ketiga pendapatan daerah yang sah. Nah, berikut adalah tabel yang tertera dalam RPJMD Kota Surabaya mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kota Surabaya. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi atau realisasi pendapatan Kota Surabaya dari tahun ke tahun itu meningkat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengelolaan keuangan Kota Surabaya dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 ini sudah transparan, sudah baik, dan tepat sasaran. Karena saya melihat sendiri dan merasakan sendiri sebagai salah satu arek Surabaya atau warga Surabaya asli, bahwa pembangunan di Kota Surabaya itu sangat saya akui luar biasa hebat. Karena dengan aslinya Kota Surabaya pada zaman sebelum pemerintahan Bu Risma itu sangat berbeda sekali. Terjadi sebuah peningkatan yang cukup baik, perubahan yang cukup baik selama periode Bu Risma, selama 2 periode tersebut, yang dimana penataan ruang Kota Surabaya menjadi lebih rapi, kemudian banyaknya RTH atau ruang terbuka hijau yang marak di setiap sudut Kota Surabaya, sehingga itu menambah kenyamanan penduduk Kota Surabaya sendiri. Selain itu juga bisa meredam polusi, menurunkan suhu yang ada di Surabaya yang memang terkenal sangat panas karena banyaknya polusi. Kemudian juga bisa menjadi destinasi wisata lokal bagi penduduk setempat. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat terasa. Dan juga ini sejalan dengan apa yang dilaporkan di RPJMD ini, bahwa pertumbuhan realisasi pendapatan Kota Surabaya itu meningkat dari tahun ke tahun, dan hasil atau feedback yang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan pertumbuhan ini juga positif, kebanyakan positif seperti itu. Kemudian ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Apa sih yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Surabaya dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 ini? Yang pertama adalah visi Kota Surabaya. Kota Surabaya mengusung visi dalam periode pembangunan 2016-2021 adalah menjadikan Kota Surabaya sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi. Di RPJMD yang saya baca, itu dijelaskan secara terperinci makna dari sentosa, makna dari berkarakter, makna dari berdaya saing global, dan makna berbasis ekologi. Mengacu dalam RPJMD tersebut, makna dari kata sentosa itu adalah menjadikan Kota Surabaya itu kota yang memiliki masyarakat yang memiliki kesejahteraan sosial yang baik, yang memiliki kualitas hidup yang baik di Kota Surabaya, memiliki pendapatan pribadi yang sesuai dengan apa istilahnya tuh, dengan UMR atau upah minimum regional yang sesuai seperti itu. Dan mengacu pada RPJMD juga mengenai kata berkarakter, yakni menjadikan Kota Surabaya memiliki ciri khas masyarakat,
masyarakat Kota Surabaya itu terkenal dengan sebuah ciri khasnya yang ya khas gitu, khas Kota Surabaya, yang dimana sudah dibawa dari sejak masa kemerdekaan atau masa penjajahan pada zaman dahulu, yakni keberanian, tidak pantang menyerah, saling tolong menolong, dan teguh pendirian. Itulah yang ingin dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya sehingga menjadikan masyarakat Kota Surabaya ini berkarakter yang juga akan berimplikasi kepada karakter Kota Surabaya itu sendiri. Dan kemudian ada berdaya saing global, yakni mewujudkan Kota Surabaya itu memiliki potensi daya saing global. Jadi sudah tidak regional, melainkan global. Hal ini sudah juga dilakukan atau juga sudah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Surabaya yang tepatnya membangun kerjasama dengan Korea Selatan, yakni Busan. Jadi semacam ada sebuah MOU antara pemerintah Kota Surabaya dengan pemerintah Kota Busan yang menandatangani beberapa kerjasama seperti kerjasama pendidikan maupun kerjasama ekonomi. Dan ini MOU ini juga sudah dibuktikan dengan adanya monumen atau kalau di Surabaya itu ada sebuah taman yang namanya Taman Korea. Itu merupakan sebuah bentuk fisik dari MOU tersebut. Sedangkan di Kota Busan sendiri juga sudah ada monumen ikon Kota Surabaya yang buaya dan hiu itu juga ada di Kota Busan. Sehingga harapannya dengan adanya MOU ini visi Kota Surabaya yang berdaya saing global ini dapat terwujud gitu. Kemudian berbasis ekologi, yakni sudah sangat jelas sekali bahwa sekarang di Surabaya itu menekankan adanya program berbasis ekologi, di mana pertama adanya pembukaan besar-besaran terkait dengan RTH dan adanya beberapa semacam upaya dari pemerintah Kota Surabaya kepada beberapa sekolah untuk menggerakkan gerakan ekologi dengan zero waste atau mengganti kresek dengan tas yang dapat didaur ulang. Dan itu sudah berjalan sangat lama dan Kota Surabaya juga sering untuk mengadakan lomba-lomba seperti sekolah adiwiyata seperti itu demi untuk mewujudkan visi dari Kota Surabaya yang berbasis ekologi ini. Nah, kemudian di misi Kota Surabaya itu terdapat 10 misi yang mana menurut saya sudah relevan dengan visi yang akan dicapai. Kesemua misi ini saya rasa juga sudah dilakukan dan terwujud, jadi tidak ada yang bodong dalam tanda kutip, seperti hanya sekedar misi tapi kurang adanya implementasi pelaksanaan. Saya rasa pemerintah Kota Surabaya sudah sangat bagus dalam bekerja mewujudkan visi Kota Surabaya melalui misi-misinya, seperti pada contoh memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Di Kota Surabaya sendiri ada sebuah balai kota, balai pemuda. Balai pemuda ini terletak juga berdekatan dengan balai kota, tempat pusat pemerintah kota. Itu sering sekali mengadakan setiap hari Ahad itu ada semacam pertunjukan wayang gratis. Kemudian di Balai Pemuda itu juga setiap hari Ahad juga menyediakan beberapa les-lesan seni seperti seni menggambar, seni menari remo, tarian khas Jawa Timur, kemudian juga ada seni mendalang atau bermain wayang. Jadi itu semuanya gratis. Jadi masyarakat boleh mengambil fasilitas itu, terutama anak-anak yang masih bersekolah, boleh sekali mengambil fasilitas itu dan tidak dipungut biaya apapun, karena itu semua dijamin oleh pemerintah Kota Surabaya. Kemudian berikutnya mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan antar jasa pulau dan internasional. Hal ini juga sudah terlihat bahwa di daerah Surabaya, di antara perbatasan Surabaya dengan Gresik, itu Kecamatan Benowo lebih tepatnya, itu dibangun beberapa pusat pergudangan yang mana sering sekali terjadinya ekspor dan impor barang. Hal ini
juga selaras dengan Kota Surabaya yang sebagai salah satu pemicu dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di kota-kota sekitarnya dengan adanya Kecamatan Benowo dengan segala macam pergundangan yang ada di daerah tersebut. Seperti itu. Kemudian memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik juga sudah sangat realisasi menurut saya, karena saya juga salah satu warga yang sangat senang sekali menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi ya pemerintah Surabaya maksudnya. Jadi pemerintah Surabaya itu sudah sangat memfasilitasi rakyatnya dengan baik. Dengan contohnya adalah penyediaan rumah baca yang mana sering mendatangkan tutor-tutor asing, dan itu gratis. Apapun fasilitas publik yang ada di Kota Surabaya seperti bus, seperti tempat-tempat seperti perpustakaan, ruang baca, RTH, kemudian Balai Pemuda seperti yang saya sebutkan tadi itu sangat gratis dan dijamin oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga masyarakat dapat dengan nyaman untuk menikmati fasilitas tersebut. Seperti itu. Kemudian tujuan dan sasaran Kota Surabaya, saya rasa juga sudah hampir sama dengan visi misi yang sebelumnya. Jadi semuanya sudah sangat oke menurut saya. Hanya saja semoga harapan saya ke depannya di periode Wali Kota Surabaya yang sekarang, yang mana Bu Risma sudah tidak menjabat lagi, semoga di periode Wali Kota yang sekarang turut untuk bisa menjaga dan melestarikan hasil kerja keras pemerintah sebelumnya, yakni Bu Risma. Semoga bisa mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Jangan sampai apa yang sudah dibangun, apa yang sudah bagus, apa yang sudah membuat rakyat Surabaya itu merasa nyaman, kemudian menurun kualitasnya karena perbedaan pola kerja dari wali kota Surabaya yang sekarang. Itu harapan saya bagi Surabaya. Kemudian berbicara mengenai keruntutan strategi, program, dan kegiatan. Sejatinya strategi, program, dan kegiatan yang dicanangkan untuk melaksanakan visi dan melaksanakan misi dan untuk mencapai visi itu telah terjabarkan dalam tiap-tiap misi. Mohon maaf, ini saya ada salah ketik, seharusnya ini visi. Saya telah mengamati dan membaca dari RPJMD Kota Surabaya bahwa setiap misi memiliki arah kebijakan dan kegiatan yang sesuai dengan urgensi permasalahan yang diangkat. Jadi di RPJMD tersebut telah dijelaskan dari ke-10 misi tadi, setiap misinya terdapat sebuah penjelasan mengenai strategi. Maksudnya ketika pemerintah ingin mencapai sasaran ini, maka langkah kebijakan yang diambil itu seperti ini. Jadi sudah dijelaskan dengan baik dalam RPJMD tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami bagi masyarakat awam. Seperti itu. Jadi saya rasa keruntutan strategi dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui RPJMD itu sudah sangat sesuai. Kemudian dan itu juga nyata adanya, karena dalam beberapa kali kesempatan, seperti contohnya arah kebijakan yang ingin mengembangkan SDM Kota Surabaya atau sumber daya manusia, terutama pemberdayaan pemuda, pemberdayaan perempuan. Di Kota Surabaya juga pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan kondisi tiap-tiap organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna yang ada di Kota Surabaya. Dan saya rasa giroh atau semangat dari adanya organisasi-organisasi pemuda atau organisasi pelajar seperti IPM, IMM, IPPNU, PII, dan lain-lainnya itu sangat nyata. Jadi kami sering mengadakan kolaborasi lintas organisasi kepemudaan atau pelajar untuk sama-sama berdiskusi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu untuk semacam untuk suatu hal yang untuk bisa mengembangkan dan memberdayakan para pemuda, khususnya para pelajar. Seperti itu. Jadi sudah sangat sesuai
ke semua kebijakan dan program yang dipaparkan dalam dokumen RPJMD sudah merupakan kebijakan dan program yang strategis dan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah hubungan dokumen RPJMD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti hubungan antara RPJMD dengan RPJMN. Dari hasil analisa tabel, hubungan antara RPJMD Kota Surabaya dengan RPJMN menunjukkan bahwa telah selaras, meliputi keselarasan perumusan visi RPJMD dengan arah pembangunan atau norma pembangunan RPJMN, serta keselarasan perumusan misi dan tujuan dalam RPJMD Kota Surabaya dengan misi Presiden Republik Indonesia, kecuali pada misi nomor 3, yakni mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi sudah sangat mengacu dengan nawacita Pak Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya itu sudah selaras dengan RPJMN. Kemudian hubungan antara RPJMD Kota Surabaya dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur sudah sesuai. Sebenarnya di dokumen tersebut sudah dijelaskan pula bahwa visi wali kota sesuai dengan visi gubernur. Semisal visi wali kota nomor 3 sesuai dengan visi gubernur Jawa Timur nomor 1. Dan itu sudah dijelaskan secara rinci dan saya telah membacanya dan itu juga sesuai. Kemudian hubungan antara RPJMD dengan RPJPD, yakni perencanaan jangka panjang daerah Kota Surabaya sendiri, itu sudah sesuai dan memang seharusnya selaras karena RPJMD ini mengacu pada RPJPD Kota Surabaya, sehingga tidak boleh melenceng atau tidak boleh membuat suatu aliran pembangunan yang baru. Karena sesuai dengan teori bahwa RPJMD ini fungsinya adalah untuk memperinci lagi RPJPD. Karena rencana 20 tahunan itu merupakan rencana asumsi atau belum suatu rencana yang pasti. Rencana tersebut disusun hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan atau riset. Jadi tidak ada sebuah kepastian bahwa selama 20 tahun ke depan itu apa yang telah diasumsikan akan benar-benar terwujud. Sehingga RPJMD ini merupakan dokumen kedua yang menurut saya sangat krusial juga untuk melaksanakan pembangunan karena jangkauannya pendek, hanya 5 tahunan yang insya Allah itu bisa untuk dijangkau selama 5 tahunan. Prediksi 5 tahun ke depan itu insya Allah lebih mudah untuk dijangkau daripada yang 20 tahunan. Sehingga RPJMD juga harus selaras dan sesuai dengan RPJPD. Nah, di hasil perumusan RPJMD Kota Surabaya, selanjutnya diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah pembangunan 5 tahunan ketiga. Nah, kemudian ada juga hubungan RPJMD dengan RT/RW. RT/RW ini merupakan rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya, yang mana sudah sesuai dengan, sudah diselaraskan dengan melakukan program dengan indikasi program dalam RT/RW Kota Surabaya. Jadi kebijakan, strategi, dan indikasi program itu dalam RT/RW telah diselaraskan juga dalam RPJMD. Sehingga menurut saya juga sudah selaras dan sesuai. Dan terbukti, nilai plusnya adalah terbukti. Karena sebaik apapun, seperti yang quotes Pak Yusuf Kala tadi, sebaik apapun perencanaan, tapi tidak ada implementasi yang baik, hanya jadi arsip. Dan tidak akan menghasilkan sebuah perubahan pembangunan yang nyata. Nah, kemudian ada juga hubungan antara RPJMD Kota Surabaya dengan RPJMD Kabupaten Kota lainnya, yaitu menunjukkan adanya konsistensi RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 tentang RPJMD Kabupaten atau kota yang lain, yang mana masih berbatasan dalam hal visi dan misi pembangunan. Meskipun secara detailnya setiap visi dan misi terkadang berbeda, akan tetapi RPJMD Kota Surabaya mengusahakan substansi dan maknanya terdapat ada hubungan atau kesamaan. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa RPJMD itu merupakan
rumusan rancangan pembangunan yang harus sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, sehingga tidak dapat disamakan RPJMD Kota Surabaya sama dengan RPJMD Kota Gresik maupun Kota Sidoarjo, karena memiliki karakteristik kondisi wilayah yang berbeda. Seperti itu. Akhir kata cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan review RPJMD Kota Surabaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan-penjelasan saya yang kurang jelas atau bertele-tele. Semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya presentasikan dapat dipahami dengan baik dan dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya melalui dokumen perencanaan Kota Surabaya atau RPJMD Kota Surabaya tahun 2016 tahun 2021. Akhirul kalam, jazakumullah khairan khasiran, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.